Saudara Jokowi itu bukan agama. Walaupun mungkin pendukungnya sudah menganggap agama, mungkin Tuhan atau mungkin Nabi, terserah ya. Tapi yang jelas nomenklatur Jokowi itu bukan agama. Bukan suku juga. Bukan ras, bukan antar golongan. Dia nggak bisa. Kemudian dianggap ini syarat dari mana? Kalau memang saudara Jokowi sudah menunjukkan ijazahnya kepada publik asli, Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa masih ngotot itu ijazah palsu, baru dianggap fitnah. Lah selama ini saudara Joko Widodo tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya. Sementara hasil kajian forensik digital, telematika, dan analisis seluruh rakyat, ya kan? Itu tidak ada yang kemudian punya kesimpulan ijazah itu benar. Mayoritas menyatakan ini memang barang bermasalah gitu. Habib di Jawa Timur di Tuban, namanya Habib Muhammad Bagil. Beliau WA ke saya nih, saya bacakan WA beliau. Ustadz Aka, jangan lupa katakan kalau memang ijazah Bapak Jokowi asli dalam kurung lulusan Universitas Gadjah Mada, maka kami sebagai warga negara RI siap dipenjara bersama 4 orang terlapor. Coba bayangkan. Berarti ini bukan hanya kasusnya 4 orang yang kami bela, ini kasus seluruh rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini kami dari tim kuasa hukum dari 4 orang yang hari ini statusnya terlapor di beberapa institusi kepolisian. Yang pertama Bapak Roy Suryo, kedua Bapak Rismon Sianipar Hasiholan atau Rismon Hasiholan Sianipar, yang ketiga Bapak Rizal Fadila, dan yang terakhir Dr. Tifa atau Tifauzia Tiasuma. Dan keempat orang yang berstatus terlapor ini sudah memberikan kuasa kepada kami sebagaimana sudah kami deklarasikan pada tanggal 30 April 2025 yang lalu. Dan saat deklarasi setidaknya ada 500-an berbagai elemen masyarakat, baik tokoh, ulama, aktivis, juga purnawirawan TNI hadir membersamai Pak Roy Suryo dan kawan-kawan. Dan hari ini memang kami sengaja hadir untuk konferensi pers pertama kami secara terbuka kepada publik dalam rangka untuk menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan penanganan klien kami, yakni Pak Roy Suryo dan kawan-kawan. Baik, untuk mengetahui bahwa Pak Roy Suryo, Dr. Rismon dan yang lainnya ini sudah memberikan kuasa kepada kami pada beberapa waktu yang lalu ya. Jadi sebentar saya ambil surat kuasanya. Jadi beliau-beliau ini surat kuasa kepada kami dan kami membentuk tim yang kami namakan dengan tim advokasi anti ijazah bodong, bersihkan legasi sejarah bangsa Indonesia atau kami singkat TAAIB BLSBI. Dan tim yang telah ditunjuk untuk menjadi kuasa hukum Pak Roy Suryo dan kawan-kawan itu ada beberapa. Yang pertama saya sendiri, Ahmad Kozinudin. Dan yang kedua rekan sejawat saya, Ibu Kurnia Triroyani di sebelah kiri saya. Kemudian ada Bang Juju Purwantoro, ini beliau berhalangan nanti mungkin menyusul. Ada di sebelah kanan ini Bang Medi Juniarto. Dan ada juga Bang Azam Khan, ada Bu Untung Susiati SHMH, Dr. Herman Kadir SHMHum, Dr. Ahmad Yani SHMH, Muhammad Samsir Jalil SHMH, Yasin Hasan SH, Dedi Suardadi SHSI, Dr. Sugeng Martono SHMH, Dr. Muhammad Irayadi SHMH, Ismar Safrudin SHMH, ada Dr. Andas Abdullah Al-Katiri SH, beliau ada di sebelah kanan ujung pada kompres hari ini. Kemudian ada Khairul Anwar Silalahi SH, mohon berdiri ya ini. Kemudian ada Fitran Sahdeli SH yang belum hadir, ada Kartika Perdanasari SH, Aspardi Piliang SH, Konanang Fahrur SHMH, Ahmad Sarifuddin, monggo silakan berdiri. Nah ini
Baik, kemudian ada Soraya SHMH. Soraya, mohon berdiri ya. Jadi adalah tim, dan memang di luar tim ini masih ada tim-tim yang lain yang insya Allah nanti juga bisa bergabung. Yang perlu kami tegaskan bahwa dalam tim ini sesuai dengan ketentuan pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, bahwa advokat itu tidak bisa dituntut baik secara pidana maupun perdata saat menangani perkara klien dengan itikat baik membela baik di dalam maupun di luar persidangan. Karena itu kami tegaskan, karena kami statusnya satu, advokat sesuai dengan undang-undang advokat, kami punya imunitas hukum. Kedua, bahkan kami mendapat kuasa untuk menjalankan tugas tanggung jawab sebagai profesi advokat. Maka seluruh tim yang terlibat, silakan Bu Kartika langsung. Nah, ini saya perkenalkan, tadi saya sebutkan namanya Bu Kartika, ini juga bagian dari tim, silakan menyesuaikan. Ada lagi? Ya, kami tegaskan bahwa seluruh advokat yang terlibat dalam tim ini karena dua hal ya. Yang pertama memang berprofesi sebagai advokat yang memiliki hak imunitas sebagaimana diatur pasal 16 Undang-Undang Advokat. Yang kedua, secara aktual dan faktual memang mendapatkan surat kuasa dari Pak Roy Suryo, Pak Arismon Hasiholan, Pak Rizal Fadilah dan Dr. Tifa. Maka kami sampaikan bahwa kami sedang bekerja atas tugas dan tanggung jawab profesi yang menjalankan tugas berdasarkan undang-undang, sehingga tidak boleh ada tindakan apapun yang menyentuh advokat sehubungan dalam profesinya untuk menjalankan tugas. Perlu kami juga tegaskan bahwa di pasal 5 ayat 1 sesuai dengan doktrin caturwangsa kita, bahwa advokat itu adalah salah satu unsur penegak hukum. Ya, selain jaksa, kemudian kepolisian, juga hakim. Karena itu saya sampaikan kepada mitra penegak hukum di luar advokat, baik saudara-saudara mitra kami yang ada di institusi kepolisian, saudara-saudara kami yang ada di institusi kejaksaan termasuk di kehakiman, agar bisa bertindak sebagai sesama penegak hukum, tidak melanggar batas dari tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing. Baik, selanjutnya kami ingin masuk kepada apa yang hari ini ingin kami tanggapi, yakni sejumlah pasal-pasal yang dituduhkan kepada klien kami yang dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya. Dan tentu kami juga nanti akan menanggapi sejumlah laporan hukum terhadap klien kami yang dilakukan oleh unsur-unsur atau pihak-pihak lainnya, ya. Seperti yang ada di Polres Jakarta Pusat, kemudian ada yang di Polres Jakarta Selatan, juga ada yang di Polda Metro Jaya. Namun untuk yang di Depok kami belum dapat kuasa khusus terkait itu, tapi kami akan tanggapi juga, karena khususnya di Depok disebutkan di media Bu Dr. Tifa Tiasuma ini juga termasuk yang dilaporkan. Walau yang utama yang dilaporkan adalah Profesor Dr. Amin Rais, tapi kami juga akan berikan tanggapan terkait itu. Jadi kalau surat kuasa khusus kami, pertama yang terkait laporan Saudara Joko Widodo, kedua sejumlah LP baik di Jakarta Pusat, kemudian di Polda Metro Jaya, dan juga di Jakarta Selatan begitu. Ada di LP nomor 978, LP nomor 2712 dan LP nomor 1387 begitu. Baik, saya akan memulai apa yang menjadi materi muatan konferensi pers kami pada kesempatan hari ini. Kami mengutip dari media statement dari kuasa hukum Saudara Joko Widodo, baik yang disampaikan oleh Rifai Kusuma Negara, juga yang disampaikan oleh Yakut Hasibuan begitu. Dari media yang kami kutip bahwa klien kami dilaporkan kepada Polda Metro Jaya, itu ada beberapa pasal. Yang pertama pasal 310 KUHP, yang kedua 311 KUHP,
kemudian dijuntukan pasal 35, 32 dan 27A Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Namun sebelum itu kami akan mengomentari yang pertama apa yang dilaporkan oleh sejumlah elemen, khususnya yang menamakan dirinya sebagai Pemuda Patriot Nusantara yang membuat LP di Polres Jakarta Selatan yang mendalilkan klien kami dituduh melakukan penghasutan sebagaimana dimaksud di pasal 160 KUHP. Nah, perlu kami tegaskan bahwa pasal ini tidak lagi menjadi delik formil, tapi sudah menjadi delik material. Artinya pasal ini hanya bisa disidik manakala sudah ada akibat dari apa yang dimaksud sebagai penghasutan sesuai dengan putusan MK nomor 7 garing PUU strip Romawi 7 garing 2009. Rumusan deliknya sudah ditegaskan ini menjadi delik material, artinya apa yang diakibatkan oleh penghasutan harus muncul. Karena itu kami ingin sampaikan bantahan sebagai berikut. Yang pertama, perlu kami tegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh klien kami itu bukanlah penghasutan, bukanlah pencemaran, apalagi fitnah, bukan pula kabar hoak, apalagi dianggap menebarkan kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kami tegaskan bahwa klien kami sedang menjalankan hak konstitusional, bahkan kewajiban sebagai warga negara. Hak konstitusional sebagaimana diatur di pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara diberi kemerdekaan untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Itu. Sehingga tidak boleh di negara hukum di negeri kita ini yang menjadikan konstitusi sebagai asas bernegara kemudian mau mengubah hak konstitusi itu menjadi kejahatan. Artinya apa? Tidak boleh ada satu tindakan yang itu bukan kejahatan tapi dipaksakan menjadi kejahatan. Ini yang lazim disebut oleh masyarakat dengan istilah kriminalisasi. Satu tindakan yang sebenarnya bukan kriminal tapi dipaksa menjadi kriminal begitu. Klien kami bukan koruptor, bukan pembunuh, bukan maling, bukan penjahat, bukan ahli, nggak tahu kalau maksiat kita nggak tahu ya. Yang jelas secara hukum klien kami bukanlah orang-orang yang masuk kategori melanggar hukum. Ingat, melanggar hukum itu harus berdasarkan norma hukum karena kita masih menganut asas legalitas. Nullum delictum nulla puna sine previa lege ponali. Tidak ada satu tindakan bisa dikategorikan kejahatan kecuali atas kekuatan aturan yang ada sebelum kejahatan itu sendiri dilakukan begitu. Meskipun kami tahu Undang-Undang ITE ini sudah ada perubahan ya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, tetap saja ya hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat ini tidak bisa diubah menjadi kejahatan sehingga bisa dianggap atau bisa disidik dengan pencemaran, fitnah, hoak, menyebar kebencian dan sara, apalagi tadi 160 KUHP yakni penghasutan begitu. Dan kalau kita merujuk peristiwa baik yang lokus deliktinya di Yogyakarta juga yang lokus deliktinya di Solo itu tidak ada akibat apapun. Kita nggak pernah mendengar kabar ada orang yang ditawur di peristiwa itu, kecuali saat itu Bu Kurnia mengatakan hajar Jokowi ya di Solo, tiba-tiba masa langsung ngeroyok Jokowi sampai bonyok misalnya. Berarti Bu Kurnia memang bisa dikenakan pasal penghasutan begitu. Bu Kurnia waktu itu dengan Pak Rizal Fadila dan Bang Damai Hari Lubis itu baik-baik datang ke Solo gitu sebagai tamu yang diterima juga dengan baik. Artinya peristiwa Solo maupun Jogja baik terhadap Rismon Hasiholan Sianipar, terhadap Roy Suryo, Dr. Tifa, juga terhadap Rizal Fadila ini tidak bisa dikategorikan sebagai delik atau suatu kejahatan. Di Yogyakarta, alumni UGM ini, 3 alumni UGM, 3 ya.
Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Pak Rismon itu tiga-tiganya alumni UGM. Itu juga diterima dengan baik dari perwakilan Civitas Akademika. Bahkan secara legal formal dipersilahkan untuk melihat langsung skripsi Saudara Joko Widodo. Bahkan diperkenankan untuk memfoto sejumlah lembar halaman baik terhadap skripsi Saudara Joko Widodo atau orang lain yang disebut sebagai teman Saudara Joko Widodo. Jadi nggak ada ini ya pasal yang disebut penghasutan. Nah, tapi kami juga heran kenapa kok diterima itu yang berulang kali kami tanyakan kepada institusi kepolisian sebagai sesama mitra penegak hukum. Kenapa yang memperlakukan suatu laporan itu berbeda ya, laporan-laporan kami dianggap ditelantarkan. Terakhir memang kami mendapatkan info laporan di Barreskrim itu ditindaklanjuti, tapi sekali lagi judulnya bukan laporan polisi. Hanya laporan informasi yang tidak memiliki kekuatan pro justisia. Ini yang kemudian kami simpulkan ini main-main aparat polisi seolah-olah sedang bertindak. Harusnya diterbitkan LP juga atas laporan. Kenapa? Kalau klien kami dianggap melakukan 160 KUHP, sebenarnya Saudara Joko Widodo ini sudah ya dianggap melanggar 263 dan 266 KUHP, pemalsuan dan memasukkan keterangan palsu dalam akta autentik. Itu sama-sama pidana, dan pidana ini adalah delik umum, tidak harus nunggu laporan. Nah, apalagi setelah ada laporan. Tapi kenapa laporan dari kami ya, dari Rizal Fadilah ini hanya diarsip sebagai pengaduan masyarakat atau Dumas yang proses klarifikasinya hanya masuk kategori laporan informasi bukan laporan polisi? Tapi kenapa klien kami ini cepat sekali langsung terbit LP? Luar biasa, di Jakarta Selatan terbit LP, di Jakarta Pusat terbit nomor LP, di Polda Metro Jaya terbit nomor LP. Cuman saya periksa di media yang khusus untuk laporan Saudara Jokowi ini belum muncul LP-nya, nomornya berapa begitu. Ya menurut kami memang tidak layak untuk dikeluarkan LP gitu. Karena memang bukan kejahatan. Jadi saya kira baik yang 160 dilaporkan di Polres Jakarta Selatan, 160 KUHP yang dilaporkan di Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Pusat, ini menurut kami mengada-ngada, karenanya cukuplah untuk dikesampingkan. Yang kedua, kami juga heran kenapa lokus deliktinya yang di Solo, Yogyakarta kok dilaporkannya di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Polda Metro Jaya. Walau kami belum menerima panggilan dan deskripsi peristiwa apa yang dipersoalkan, kami menduga jangan-jangan klien kami yang selama ini setelah dari Jogja dan Solo itu dipanggil oleh sejumlah media untuk menyampaikan pendapatnya, itu yang dipersoalkan. Video-video di iNews, di ILC, dan di beberapa podcast. Memang yang kami lihat lokus deliktinya itu ada di Jakarta Pusat, misalnya iNews, Jakarta Selatan, misalnya ILC, dan beberapa yang lain itu di seputaran Jakarta. Apa video-video ini yang mau dipersoalkan? Ngeri sekali negara kita ini kalau orang menyampaikan pendapat bahkan berdasarkan kepakaran. Kami beritahukan informasi bahwa Dr. Rismon Hasiholan Sianipar itu pakar di bidang forensik digital. Jadi pendapatnya bukan omon-omon, asbun, asal bunyi. Ada dasar, dua dasar. Satu dasar fakta, dua dasar ilmu. Dasar fakta, dia mendapatkan skripsi langsung dari UGM. Juga beredarnya foto-foto ijazah yang berlaku, yang itu salah satunya diedarkan oleh politisi PSI di akun X. Kedua, dia punya keahlian di situ gitu loh. Nah, pendapat dari Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan juga Roy Suryo ini yang nggak pernah dibantah sama sekali oleh kubu Saudara Joko Widodo. Selalunya kubu Saudara Joko Widodo berdalih dengan doktrin siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Nah, hari ini ketika LP-nya yang buat adalah Saudara Joko Widodo, oh bagus sekali, berarti dia yang harus membuktikan di kasus pidana ini. Dan tadi saya dapat titipan salam dari klien kami. Klien kami gembira, bersyukur, bahagia ada laporan langsung dari Saudara Joko Widodo. Karena itu akan menjadi cara paling elegan untuk mengakhiri polemik ijazah palsu Jokowi, yakni melalui proses audit forensik yang disaksikan hakim di pengadilan. Tapi memang Dr. Rismon Hasiholan Sianipar pesan, karena kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian itu sudah lemah,
nanti forensiknya, ahli forensiknya kita pakai luar negeri dan kami punya referensi. Ya, kalau hasilnya lab 4-nya dari Bareskrim, mohon maaf, kasus KM50, kasus kopi sianida itu saja, termasuk kasus Firna ya, itu saja membuat kita tidak percaya dengan hasil forensik dari Bareskrim. Jadi yang kita pakai nanti jangan hanya Bareskrim, biarkan mereka Bareskrim punya kewenangan, tapi kita harus juga pakai pembanding yang lebih otoritatif yang bisa menjelaskan kepada publik apakah benar itu ijazah saudara Jokowi asli, baik dari sisi jenis kertasnya, spesimen font hurufnya, spesimen tanda tangannya, tintanya, nanti ada tes karbon. Tidak hanya itu, ijazah itu kan produk akhir, tapi kan ada proses. Nah, kemarin kami mendapat kabar bahwa ijazah itu sudah ditunjukkan kepada penyidik SD, SMP, SMA sampai S1. Ya. Tapi sekali lagi, kebutuhan keyakinan masyarakat itu bukan dikasih tahu pada penyidik. Sebenarnya kalau sejak awal Pak Jokowi itu menunjukkan ijazah itu kepada masyarakat, selesai perkara ini. Tidak perlu bulat-bulat muter-muter gitu loh. Pakai banyak pihak yang lapor, setelah pihak yang lapor nggak dianggap nggak membuat gentar ini ya, tokoh-tokoh kita ini ya, lalu buat laporan sendiri ke Polda Metro Jaya, kan nggak menyelesaikan. Tapi karena hari ini sudah masuk proses hukum, jadi tidak cukup publik menganggap ijazah itu asli karena sudah ditunjukkan kepada polisi, sebagaimana sebelumnya publik tidak percaya kalau ijazah itu asli hanya dengan dalih ya, kuasa hukumnya sudah melihat sendiri, hanya dengan dalih diperlihatkan kepada 11 awak media. Nggak bisa begitu. Kalau hari ini sudah harus tarung di pengadilan, harus dibuktikan di pengadilan, dan karena ini tidak hanya ijazah itu adalah ijazah itu produk akhirnya, ada proses di bawahnya, maka kami akan ulangi pertanyaan-pertanyaan yang dulu pernah kami sampaikan pada pendampingan Saudara Bambang Trimulyono dan Gus Dur di Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Surakarta. Jadi kita persoalkan nanti, benar nggak dia masuk SD? Benar nggak punya guru SD? Benar nggak punya teman SD? SMP juga begitu, benar nggak? Termasuk SMA. Yang dulu dipersoalkan sebenarnya SMA itu belum SMA 4 Surakarta, tapi masih SMPP atau Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan. Bagus menurut kami juga dari tim hukum. Bagus, nanti kita akan buktikan semua di persidangan, dan ini akan menjadi sejarah bagi bangsa Indonesia. Makanya kami ingin membersihkan legasi sejarah bangsa Indonesia dari sejarah pernah punya presiden dengan ijazah palsu, begitu ya. Baik, sekarang saya masuk ke 310 KUHP. Jadi 160 kita kesampingkan karena tidak relevan dengan kasus ini. 310 KUHP itu kan terkait pencemaran. Oke lah, kalaupun dia anggap ini pencemaran, karena dicemarkan atau tidak itu kan sangat subjektif ya. Ada orang hitam kulitnya, dibilang lu hitam, dia tercemar, ya memang bisa jadi perkara. Makanya kita tidak boleh sembarangan menilai fisik orang ya, karena pasal pencemaran itu sifatnya subjektif. Ya silakan saja kalau pasal pencemaran, karena bagi kami pasal ini pasal remeh-temeh. Karena ancaman pidananya hanya 9 bulan. Dan itu tidak bisa digunakan untuk melakukan penahanan. Kita siap bertarung, tapi fair. Jangan klien kami dipersoalkan tapi ditahan. Karena klien kami yang punya keahlian di bidang forensik digital, tidak boleh ditahan. Fair, ayo kita adu. Kalau Pak Jokowi merasa dicemarkan, nggak apa-apa, silahkan lapor. Karena itu hak. Baik fitnah atau tidak, namanya dicemarkan, dia punya hak. Baik sebenarnya ijazahnya bodong pun dia merasa tercemar, nggak ada masalah. Dia lapor, nanti akan kita buktikan di pengadilan apakah ijazah itu benar-benar bodong atau sejatinya sudah sejak dulu bodong. Kan paling itu pilihannya, benar-benar palsu atau sebenarnya baru diketahui palsu begitu. Benar tidak? Nah, jadi ini nggak ada masalah buat kami. Wong nggak bisa ditahan, walaupun kami tegaskan ini bukan pencemaran. Lah wong ini pendapat ada dasarnya. Di mana pencemarannya? Ini pendapat ada dasar hukumnya, ada dasar keahliannya. Kok dianggap pencemaran? Kalau seluruh pendapat dianggap pencemaran, fitnah dan seterusnya, hapus saja pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Udah 311, ini fitnah. Ini 4 tahun, nggak ada masalah juga. Di bawah 5 tahun nggak bisa untuk nahan. Walaupun kami juga mempertanyakan di mana fitnahnya.
Kalau memang saudara Jokowi sudah menunjukkan ijazahnya kepada publik asli, Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa masih ngotot itu ijazah palsu, baru dianggap fitnah. Lah selama ini saudara Joko Widodo tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya, sementara hasil kajian forensik digital, telematika, dan analisis seluruh rakyat, ya kan? Itu tidak ada yang kemudian punya kesimpulan ijazah itu benar. Mayoritas menyatakan ini memang barang bermasalah gitu. Lagi pula, kalau ini dianggap fitnah pencemaran, ini aparat penegak hukum juga tebang pilih tebang. Baik di kasus pasal 160-nya tadi, juga di kasus ini Pak Jokowi juga pilih tebang pilih. Kenapa? Karena Pak Jokowi hanya melaporkan klien kami. Mohon maaf Pak Jokowi, hari ini yang menyatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu hampir seluruh rakyat Indonesia, jutaan rakyat Indonesia. Kalau nggak percaya, buka aja TikTok sebentar aja, lihat siapa yang ngomong ijazah itu dipersoalkan, dianggap palsu. Buka aja YouTube, buka aja Facebook, buka aja Instagram. Wah, jutaan orang yang menyatakan ijazah saudara Joko Widodo palsu. Tapi kenapa hanya 4 orang yang dilaporkan Pak Jokowi? Oh, itu kan yang memicu. Enggak bisa, hukum itu bukan hanya melakukan perbuatan, yang turut serta pun harus ikut diseret. Karena ada pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Biasanya polisi seneng banget tuh pakai pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Enggak ada urusan pun ditarik-tarik. Oh, ini turut serta perbuatan. Tapi dalam perkara ijazah palsu ini kenapa dipilih hanya 4 orang? Kenapa nggak seluruh rakyat yang hari ini menyatakan ijazah saudara Joko Widodo palsu itu juga dibikin LP gitu loh? Bikin aja LP seluruh polisi di seluruh Indonesia, kan bagus. Perkarakan saja seluruh rakyat Indonesia, kan bagus. Padahal ada cara lain yang elegan, tunjukin aja ijazah aslinya. Selesai, kenapa harus begini gitu loh. Jadi saya kira polisi dan saudara Jokowi ketika membuat laporan hanya kepada 4 orang, berarti dia menganggap hukum di negara kita itu tidak ada asas equality before the law. Seolah-olah ada perlakuan berbeda kepada 4 warga negara, yakni Rismon Hasyolan, Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rizal Fadilah. Sementara yang memberikan privilege, ya, perbedaan fasilitas kepada yang lainnya yang sama-sama mengatakan ijazah saudara Jokowi palsu. Karena itu saya minta kepada seluruh rakyat yang punya pandangan yang sama, mari kita katakan kita bersama Roy Suryo, kita bersama Rismon Hasyolan, kita bersama Dr. Tifa, kita bersama Rizal Fadilah. Karena apa yang disampaikan ya 4 klien kami ini adalah apa yang ada dalam benak dan suasana kebatinan mayoritas rakyat Indonesia kecuali pendukung Pak Jokowi. Selanjutnya, kalau kemudian ini dikaitkan dengan Undang-Undang ITE pasal 27A. Ini juga sama, ini terkait pencemaran, menyerang kehormatan di ranah ITE. Tapi kami juga nggak takut, kenapa? Karena ini maksimal cuma 2 tahun, nggak bisa untuk nahan. Jadi pasal 27A Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor 1 2024 yang merupakan perubahan Undang-Undang kedua ya 19 2016 untuk Undang-Undang nomor 11 2008. Ini kami nggak ada khawatir. Tapi lagi-lagi kenapa yang dijerat Undang-Undang ITE yang menyerang kehormatan Pak Jokowi hanya 4 orang? Jutaan rakyat Indonesia yang lainnya kenapa dibiarkan? Ini mau menegakkan hukum atau cuma mau ngancam-ngancam warga negara? Mau menegakkan hukum mau atau mau mempolitisasi, mengancam dengan sarana hukum? Seolah-olah ya dengan laporan kepada 4 ini, orang 4 ini bisa diam, bungkam, dan kemudian seluruh rakyat ikut diam dan bungkam. Mohon maaf saya tegaskan, Rismon Hasyolan Sianipar menegaskan dengan tegas tidak takut penjara, bahkan kalaupun harus mati karena membela kebenaran, membela ilmu. Dan mohon maaf saya kutip apa yang disampaikan oleh klien kami Pak Rismon ya Hasyolan Sianipar, saudara Jokowi bisa menipu pendukungnya tapi tidak bisa menipu teknologi. Karena itu kami mau nanti proses pembuktian yang menjadi basic itu adalah pembuktian secara teknologi, jangan testimoni. Kalau testimoni, keterangan saksi udah banyak tuh yang bohong-bohong. Seperti di kasus PN Surakarta, saksi-saksi yang dihadirkan untuk menjerat Gus Dur dan Bambang Tri ketahuan banyak bohong. Bahkan ada kepala SD Tirto Yoso, itu dia sudah non-muslim tapi masih mengaku muslim, bohong.
Kemudian ada juga yang menyatakan Jokowi itu pinter ya, ranking 1 terus. Ternyata enggak ranking 1 terus, bahkan mungkin bisa jadi enggak ranking 1. Ini kan bohong-bohong. Makanya basis daripada pembuktian kasus ijazah palsu ini adalah teknologi, bukan testimoni. Nah, yang kami khawatirkan adalah ini. Penyidik ngikuti kemauan saudara Jokowi selaku pelapor. Kenapa? Penyidik memaksakan menyelundupkan pasal 32 Undang-Undang ITE yang tidak ada kaitannya dengan kasus ijazah palsu, semata-mata hanya dengan motif agar bisa menahan klien kami. Kenapa? Karena ancamannya 8 tahun. Ini nggak ada kaitannya dengan ijazah palsu nih. Saya bacakan ya. Pasal 32 Undang-Undang ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Nggak ada kaitannya. Dr. Rismon itu menganalisa font, bukan mengubah font. Dr. Rismon itu menganalisa spesimen tanda tangan, bukan mengubah tanda tanganannya. Dr. Rismon itu menganalisa pejabatnya, namanya dari Ahmad Sumitro menjadi Ahmad Soemitro, nggak pernah dikotak-kotik itu. Loh, kenapa muncul pasal 32? Dari mana ini pasal 32 muncul? Ini yang namanya penyelundupan hukum dengan motif agar bisa menahan klien kami. Kami tidak terima, dan seluruh rakyat jangan mau dibodoh-bodohi. Karena pasal 32 Undang-Undang ITE yang disampaikan kuasa hukum saudara Jokowi saat membuat LP itu tidak ada kaitannya dengan kasus ijazah palsu. Kalau gitu biar bisa ditahan, pakai aja Pak Polisi, pakai saja pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kenapa? Anggap saja ini sudah merugikan negara nih, empat klien kami. Udah sekalian aja biar bisa ditahan kalau mau caranya begitu. Tapi kan kita tidak begitu. Kita ini mau bernegara dengan benar, berhukum dengan benar, menegakkan hukum dengan mengikuti proses dan prosedur hukum yang benar, mengikuti doktrin-doktrin hukum dan juga jurisprudensi yang sudah ada. Jangan bikin aturan sendiri. Oke, kalau dalam putusan MK nomor 90 itu membuat norma yang aneh yang membuat saudara Gibran Raka Buming Raka bisa nyalon wakil presiden dan terpilih, udah oke lah, itu silakan, udah terjadi. Tapi dalam kasus ini kami tidak terima. Jangan sampai ada penyelundupan hukum dengan motif untuk menahan tersangkanya. Pasal 32. Kemudian yang kedua, pasal yang diselundupkan lagi, pasal 35. Pasal 35 pun sama ini, 12 tahun ancamannya. Karena di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, syarat untuk menahan itu ada 2 syarat. Syarat objektif dan syarat subjektif. Nah, syarat objektif salah satunya adalah kasusnya itu minimum ancamannya 5 tahun penjara. Dan ini sudah 12 tahun, berarti bisa ditahan gitu loh. Coba pasal 35 ini. Dalam pasal 35 ini bahwa setiap orang yang melakukan penciptaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik agar dianggap seolah-olah data itu dianggap otentik, diancam pidana menjadi 12 tahun. Anggap saja ini memanipulasi data informasi elektronik. Gak ada yang memanipulasi, mengubah bentuk, mentransmisikan dan sebagainya. Gak ada. Yang ada menganalisa font hurufnya kok Times New Roman. Spesimen tanda tangan Pak Ahmad Sumitro kok beda dengan yang dimiliki anaknya di ijazahnya. Ahmad Sumitro kok namanya menjadi Ahmad Soemitro. Skripsinya kok masih bagus, spesimennya juga Times New Roman, kok nggak ada lembar pengesahan kosong begitu loh. Itu nggak ada yang mengubah bentuknya cuma kayak gitu. Bentuknya bermasalah, dianalisa masalahnya sesuai kepakarannya. Nggak ada ini pasal 35, kok bisa dipaksain pasal 35 dilaporin? Kalau begitu kan jelas targetnya apa? Nahan. Karena dengan dimasukkan pasal 35 itu bisa dijadikan syarat untuk menahan. Sekali lagi, jangan diulangi kasus kriminalisasi Gus Dur dan Bambang Tri. Ingat dulu Gus Dur dan Bambang Tri, ya kan? Itu juga sama, membuat mubahalah tentang ijazah palsu Jokowi. Pasalnya dimasukin semua. Pertama, dianggap menodai agama. 156A KUHP karena mubahalahnya digunakan seolah-olah untuk mengedarkan kebohongan. Kedua, pasal HOA 14 ayat 1 dan 2 dan pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946. Seolah-olah ijazah palsu itu adalah kabar bohong, padahal ijazah aslinya nggak pernah datang ke pengadilan sampai putusan. Ketiga, baru digunakan
pasal pukat harimau untuk menjerat para aktivis ya. Sampai sekarang juga sering digunakan. Jadi pasal 28 ayat 2 junto 45A ayat 2 Undang-Undang ITE, ya, ini dianggap menyebarkan kebencian dan perusuhan kepada individu atau kelompok masyarakat berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Cukuplah Gus Dur dan Bambang Tri yang jadi korban pasal-pasal karet seperti ini. Dan hari ini, mohon maaf, yang di Depok itu nggak ngerti hukum yang bikin laporan Depok. Nggak ada lagi pasal kabar bohong. Pasal 14 ayat 1 dan 2, pasal 15 Undang-Undang nomor 1 1946 tentang peraturan pidana sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pemohonnya saat itu adalah Haris Azhar dan Fathia Maulidianti. Jadi nggak punya kekuatan hukum lagi ini. Kemudian pasal 28 ya ayat 2 Undang-Undang ITE terkait dengan menyebar kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Saudara Jokowi itu bukan agama. Walaupun mungkin pendukungnya sudah menganggap agama, mungkin Tuhan atau mungkin Nabi, terserah ya. Tapi yang jelas nomenklatur Jokowi itu bukan agama, bukan suku juga, bukan ras, bukan antar golongan. Ya nggak bisa. Kemudian dianggap ini syarat dari mana? Dan itu ada unsur-unsur lain yang melingkupi. Menyebarkan kebencian dan permusuhan. Nggak ada kebenciannya. Tanyalah klien kami, Rismon, ya, Roy Suryo, Dr. Tifa, Rizal Fadil. Nggak ada kebencian, nggak ada permusuhan. Mau menegakkan benang basah, memang susah nih benang basah. Ingin menegakkan kembali sejarah dengan benar. Dengan mempertanyakan apakah benar kita rakyat Indonesia pernah dipimpin oleh presiden yang ijazahnya palsu. Mereka justru sedang berusaha membersihkan sejarah yang mau kita wariskan kepada generasi selanjutnya. Saya kira itu penegasan dari saya selaku koordinator. Selanjutnya ada tim yang lain. Yang pertama kami persilahkan rekan kami Bu Kurnia Triroyani untuk menyampaikan pandangannya. Kami persilahkan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja mutlak dan absolut, pertama-tama dan di atas segala-galanya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya, ya, apapun juga peristiwa yang menjadi hikmah bagi kehidupan ini. Termasuk di antaranya pada pagi hari ini kita bersama-sama dalam sebuah konferensi pers untuk keempat daripada klien kami, yaitu Dr. Roy Suryo MKes, kemudian Dr. Ing Risman Hasiholan Sianipar ST MT MN, dan Dr. Tifauzia Tiasuma MSc serta Rizal Fadilah SH. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sudah dijelaskan secara gamblang oleh rekan kami Advokat Ahmad Khosinuddin SH bahwa sebenarnya pelaporan-pelaporan tersebut diantaranya di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Polda Metro Jaya itu tidak lepas kaitannya dengan peristiwa kunjungan kami, ya, bersama klien tersebut ke UGM yang diterima baik di UGM, serta juga ke Solo yang merupakan alamat daripada rumah Bapak Joko Widodo, Kutai Utara nomor 1, dan semuanya terjadi dalam kondisi baik, ya. Bapak-bapak Ibu sekalian, kami ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya menyatakan pendapat di muka umum secara lisan maupun tulisan, berserikat dan berkumpul itu adalah merupakan hak konstitusional. Sehingga akan sangat aneh dan jahat apabila hal tersebut dikriminalisasi. Terlebih, klien-klien kami tersebut adalah orang-orang yang memang kompeten di bidangnya. Sehingga seperti yang dikatakan rekan Ahmad Khosinuddin tadi, di mana letak daripada fitnah serta pencemaran nama baiknya. Kami ingin mengatakan bahwa sudah waktunya, ya, sudah waktunya polisi berbenah diri untuk tidak serampangan menerima segala bentuk pelaporan-pelaporan yang sesungguhnya pelapor tersebut tidak lebih daripada orang-orang yang disewa untuk melaksanakan sesuatu yang disebut dengan nabok nyilih tangan. Meskipun akhirnya keluar juga Bapak Joko Widodo untuk menyampaikan laporan sendiri. Dan sekali lagi, kami secara keseluruhan tim advokasi anti ijazah bodong selamatkan legacy sejarah bangsa Indonesia ini, menganggap ini sebagai sebuah blessing, ya. Inilah setelah perjuangan sedemikian lama, ya, tentu saja bersama TPUA dari tahun 2022 merupakan rangkaian peristiwa penegakan keadilan dan kebenaran secara terus menerus tanpa kenal lelah.
yang akhirnya sampailah kita di tahun 2025 ini dalam kondisi seperti yang kita lihat pada saat ini. Saya ingin mengatakan, jangan pernah coba-coba untuk berusaha untuk menyelundupkan hukum hanya demi mengikuti hasrat, syahwat, serta kekuasaan yang dimiliki oleh mantan presiden 2 periode, yaitu Joko Widodo. Mengapa kami katakan demikian? Karena ini akan semakin membuat masyarakat hilang kepercayaan kepada lembaga kepolisian. Kami ingin mengatakan, mari kita berjuang secara jujur, karena kita ini sama-sama criminal justice system yang sama-sama merupakan para penegak hukum. Sudah waktunya berjalan dengan kejujuran, kebenaran, dan keadilan sesuai dengan tujuan hukum yang hendak dicapai, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Justru kami mengatakan, peristiwa tentang perkara yang diadukan seperti pencemaran nama baik dan fitnah ini bukan suatu hal yang prioritas, karena TPUA sudah melakukan pelaporan ke Bareskrim sejak Desember 2024 dan sudah melakukan kelengkapan bukti-bukti, hampir mencapai 14 bukti yang ini sama sekali boleh dikatakan kalau tidak karena desakan dari tim advokasi ini, pelan-pelan baru mulai akan diselidiki. Jadi ini jangan basa-basi begitu. Silahkan lakukan suatu penyelidikan yang sangat menyeluruh dan mendetil terhadap saudara Joko Widodo yang dicurigai bahwa ijazahnya adalah palsu atau bodong, dengan menerapkan suatu tindakan-tindakan yang pantas dan layak dalam hal penyelidikan, seperti fungsi dan peran beliau sebagai dader atau plager, serta siapa saja yang menjadi penyuruh atau downplager, serta siapa saja yang menjadi penyertanya atau pembantunya, yaitu media plager. Jadi ini silahkan untuk diusut secara tuntas. Saya kira sudah waktunya berbenah diri dan meletakkan hukum adalah sebagai panglima. Lebih daripada itu, tugas kami sebagai advokat tidak lebih dan tidak kurang sebagai penegak hukum, kami dilindungi oleh Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, tepatnya pada pasal 16, di mana setiap advokat itu dalam melaksanakan tugasnya dengan itikat baik tidak bisa dipidana dan diperdatakan dalam maupun di luar daripada pengadilan. Dan ini diperkuat lagi dengan pasal 5 ayat 1 bahwa profesi sebagai pengacara adalah profesi yang mandiri dan bebas terlepas dari intervensi siapapun. Nah, oleh karena itu kami ingin mengatakan kali ini harus berbeda, harus berbeda. Tidak ada lagi orang yang senantiasa dengan kekuasaannya menjadikan negara ini sebagai mastat dan bukan restat. Sudahilah. Mohon maaf kepada saudara Joko Widodo. Pada saat menjadi presiden, Anda menyusahkan rakyat, dan setelah Anda menjadi rakyat, Anda menyusahkan presiden dan rakyat. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Kami ingin agar bangsa ini tercerahkan. Jangan lupa pencemaran nama baik serta fitnah adalah pasal-pasal yang digunakan untuk memberikan suatu pembungkaman kepada para penegak keadilan. Dan ini tidak lebih daripada chilling effect atau penyebaran rasa takut, dan itu adalah bagian dari kejahatan. Kalau di pers itu mungkin masuk dalam kategori sebagaimana tindak pidana yang diatur pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Pers nomor 70 tahun 1999. Jadi demikian yang saya sampaikan. Marilah kita bangsa ini kapok untuk senantiasa merusak hukum. Dari tim advokasi anti ijazah bodong, selamatkan legasi sejarah bangsa Indonesia, kami ingin memulai Indonesia yang bersih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kurnia Triroyani, dan memang flashback sejarah Napak tilas TPUA menggugat itu sudah lama. Jadi kalau hari ini ada yang mengatakan kok kenapa baru hari ini, justru yang kami persoalkan kenapa Pak Presiden baru hari ini bikin laporan. Harusnya sejak dulu, sejak kami nangani Bambang Trimulyono. Karena saat itu kami menggugat atas nama Bambang Trimulyono di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tahun 2022. Alih-alih gugatan kami diproses, Bambang Tri justru ditangkap sehingga kami terpaksa mencabut dan fokus ke pidana. Dan saya tegaskan kepada saudara kuasa hukum saudara Joko Widodo, tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan ijazah saudara Jokowi asli. Tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan saudara Jokowi menang. Yang ada adalah pertama, di gugatan Bambang Trimulyono itu gugatan dicabut.
Kalau gugatan dicabut nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Kenapa? Karena Bambang Trinya ditangkap oleh Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Mabes Polri. Kedua, gugatan perdata yang kedua setelah Bambang Tri diproses pidana itu hanya di NU. Artinya belum masuk ke pokok perkara, belum membahas ijazahnya. Ketiga, Pengadilan Negeri Surakarta ya yang menyatakan Bambang Tri ini dinyatakan mengedarkan kabar bohong itu dianulir oleh Pengadilan Tinggi Semarang. Makanya sanksi pidananya turun dari sebelumnya 6 tahun jadi 4 tahun. Nggak ada di situ menyatakan bahwa ijazah palsu itu bohong, nggak ada. Berarti ijazah palsu itu benar karena pasal bohongnya udah diangkat oleh hakimnya begitu. Jadi ini sekedar tambahan informasi karena seolah-olah narasinya Pak Jokowi itu udah menang dari putusan pengadilan. Kagak ada. Nah, kalau memang Pak Jokowi mau menang dari putusan pengadilan, ayo Pak, jangan cabut ya Pak gugatannya, jangan cabut laporan polisinya Pak, lanjutkan Pak. Karena saya seluruh rakyat Indonesia itu berkepentingan, bukan hanya Pak Rismon dan 4 orang yang kami tangani. Saya, klien kami, ya, dan seluruh rakyat Indonesia berkepentingan untuk mengetahui ijazah dari saudara Joko Widodo yang sudah 10 tahun memimpin kami Republik ini selama 2 periode menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini bukan hanya kepentingannya 4 orang. Jangan cabut Pak, lanjutkan Pak ya, jangan cabut. Nah selanjutnya kepada Bapak Abdullah Al-Katiri, silakan Pak. Ya, oh ya. Nanti maju ke depan ya kalau Pak Sandi ya. Pak Sugeng ngomong Ngomong aja. Sudah. ya, nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau pas sudah gantian nanti Bang Azam. Ya. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kami ucapkan untuk kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi hari ini kita berkumpul di sini dengan satu kondisi dan satu situasi yang sangat-sangat penting. Karena ini sehubungan dengan laporan mantan Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi terhadap 4 orang klien kami. Kami sebagai kuasa hukum yang sudah disebutkan tadi dari beberapa orang, 4 orang, ya kan, Saudara Rismon, Dr. Tifa, Dr. Ray Suryo, dan Rizal Fadila. Saya akan menambahkan sedikit, tidak banyak, ya kan, dari pasal demi pasal itu. Satu hal lagi, pasal yang dikenakan itu pasal penghasutan. Penghasutan itu 160, yang mana pasal ini pernah digugat untuk dihapus. Karena pasal ini adalah pasal yang sering digunakan pada waktu itu untuk mengkebiri, bahkan mengamputasi masyarakat atau orang-orang yang berbicara tentang pemerintah dan sebagainya. Awalnya gugatan itu adalah untuk menghapus undang-undang itu. Tapi Mahkamah Konstitusi dengan putusannya MK nomor 7 tahun 2009 kemarin memutuskan, tapi bukan menghapuskan, tapi dirubah dari delik formil ke delik material. Dari delik formil ke delik yang dimanakan putusannya disebut putusan dengan conditionally constitution, yaitu dengan kondisi tertentu. Tidak dihapus, tapi dirubah dari formil dan material. Berbicara tentang 160 KUH pidana, itu harus ada 3 pihak. Tidak bisa 2 pihak. Pertama, adanya pengadu. Penghasut. Kedua, adanya terhasut. Yang ketiga, harus ada dampak dari hasutan tersebut. Apakah dengan dampak hasutan tersebut, apakah dengan hasutan itu ada keributan? Apakah dengan hasutan itu ada kericuhan? Apakah dengan hasutan itu ada tindak pidana yang lain? Faktanya tidak ada. Teman-teman kemarin ke UGM dan ke Sulu itu mewakili rakyat Indonesia. Karena tidak semuanya seperti 212.
cukup diwakili oleh kawan-kawan itu dengan etiket baik, ya kan? Hanya untuk mengklarifikasi. Tidak ada satu penekanan. Mereka bahkan bersurat sebelumnya dan UGM menerima. Jadi tidak ada sesuatu yang sifatnya pidana di situ atau penekanan, apalagi penghasutan. Dan teman-teman di situ dari dalam membuat podcast dan sebagainya itu menceritakan perjalanan, menceritakan tujuan mereka dan sebagainya. Tidak ada kata-kata yang menghasut di situ. Jadi saya heran kenapa 160 ini digunakan. Yang kedua, masalah pasal 310 311, yaitu jelas itu adalah pasal pencemaran nama baik dan fitnah. Dan pasal 30 311 itu bukan satu ayat. Itu ada 3 ayat. Jangan lupa itu. Ya kan? Ayat 3 menyatakan jika dilakukan demi kepentingan umum maka tidak termasuk tindak pidana. Itu perlu kita garis bawahi. Jadi kawan-kawan ini mewakili rakyat untuk mempertanyakan sesuatu, untuk mengklarifikasi sesuatu demi kepentingan umum. Kepentingan siapa? Kepentingan rakyat Indonesia. Karena selama ini kita dipimpin oleh presiden kita yang 2 kali periode 10 tahun memimpin rakyat Indonesia. Jadi rakyat mempertanyakan itu adalah wajar. Gitu. Yang berikutnya pasal 27A. 27A itu adalah pasal pencemaran juga dan fitnah. Tetapi unsur-unsurnya itu harus dibuktikan dengan pasal 30 311. Jadi tidak dibuktikan di situ. Ya, dengan 30 311. Jika unsur 30 311 itu tidak dapat, tidak bisa, maka tidak bisa dikenakan pasal 27A. Itu persis seperti peristiwa Alfian Tanjung pada 2017 kemarin. Profesor Yusril juga mengatakan pembuktian daripada pasal 27 itu di Undang-Undang IT itu harus dibuktikan dengan unsur-unsur di pasal 30 311 KUH pidana. Tidak begitu otomatis seperti itu. Kemudian pasal 32 35 yang dikenakan itu. Pasal 32 35 itu jelas, saya sepakat dengan Ustadz Ahmad Hasanuddin yang mengatakan itu pasal digunakan hanya untuk supaya dapat menahan. Karena dua pasal itulah yang lebih dari 5 tahun. Pasal-pasal yang lain sebelumnya itu adalah di bawah 5 tahun. Kemudian lagi ada beberapa poin lagi yang kami tidak akan sampaikan di sini karena itu akan kita gunakan sebagai bahan dalam pembelaan nanti di persidangan. Kami tidak ingin bahwa pasal-pasal poin-poin tersebut kami sampaikan sekarang sehingga akan diantisipasi oleh penyidik dan sebagainya. Jadi ada beberapa poin yang tidak dapat kami sampaikan di sini, ya kan? Begitulah saya tambahkan. Saya tidak perlu ngomong banyak karena ada beberapa pembicara di sini. Saya hanya bicara unsur-unsur dari tindak pidana yang dituduhkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Abdullah Al-Katiri. Jadi tim kita ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saudara-saudara sebangsa setanah air lengkap. Ada alumni kasus tindak pidana terorisme. Bang Abdullah Al-Katiri ini dan saya tentunya bersama Bang Ismar Safruddin belum hadir di sini. Pak Azamkan, Bu Kurnia. Dulu kita alumni pembela Ustadz Farid Uqbah dan yang lainnya. Jadi kenyang lah ya. Kenyang kita menangani perkara. Insya Allah kasus terorisme saja kita bela, apalagi kasus ece-ece ijazah palsu. Benar kan? Takbir! Ya, selanjutnya Bang Azamkan dulu. Kami persilakan. Bu Susi nanti ke depan juga menyampaikan ya. Bang Azamkan dulu untuk menyampaikan
Ini beliau jauh-jauh kami import dari Pakistani. India nih, Pakistani. Ya, silakan Bang. Kasih aplaus buat Bang Azam. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini. Lepas ya? Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa. Langsung sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sedikit mengurai sedikit aja bahwa keberangkatan TPUA ke Jogja, ke UGM itu berdasarkan surat resmi yang kebetulan saya menandatangani sebagai sekjen. Perkenalkan sekjen ya. Ya. Dan Profesor Egy Sujana. Dan surat itu sudah dijawab oleh UGM dan akhirnya kita bersurat jawab menjawab, clear. Jadi itu formal. Begitupun juga ke rumah Solo. Joko Widodo, Presiden ke-7. Udah diterima juga. Jadi kalau tadi diurai oleh pihak Koordinator Ahmad Uzinuddin yang mengatakan pasal 160 udah lewat itu, nggak ada. Jadi nggak perlu kita bahas lagi 160, udah clear. Ini yang paling penting dan tidak disinggung sama sekali tadi dalam pembicaraan ini. Ini poin yang paling penting, bahwa Kepres nomor 30 tahun 2025, SBY dan Jokowi diangkat menjadi Dewan Pengawas Dana Tara. Itu clear. Maknanya apa? Maknanya dia sebagai pejabat negara. Pejabat publik, pemerintah. Ya, berarti ya. pemerintah. Muncullah putusan MK ya. MK 105 PUU 22 tahun 2024 yang isi putusan dari MK itu jelas, artinya pejabat, pemerintah, korporasi itu tidak bisa melaporkan. Artinya dikritik boleh gitu loh. Dikritik boleh. Nah, masa mau melawan si putusan MK itu 105 PUU 22 tahun 2004. Poin itu mengunci semua sudah. Jadi kita nggak perlu lagi panjang lebar bicara pasal 32 yang menjadi momok ITE, pasal 35 yang itu juga kacau balau. Nggak perlu, sudah nggak ada. Bicara pasal 310, 311 juga gugur dengan sendirinya. Dan laporan di semua Polres itu juga sudah gugur. Karena MK juga memutus yang bisa memperkarakan adalah person. Orang yang menjadi korban dirugikan. Bukan mencari tangan untuk melaporkan. Itu sudah clear. Tidak perlu lagi dibahas. Artinya tidak ada lagi sudah. Putusan MK itu tertinggi. Gitulah ya. Jadi itu sudah tidak lagi bisa dibahas. Apalagi ditambah. Nah ini ditambah. Pasal 18, Undang-Undang 18 2003 pasal 16, hak imunitas sebagai advokat. Bukan cuma di undang-undang itu yang menyebutkan. Bahkan putusan MK mengatakan tidak bisa dipidanakan dan diperdatakan baik di dalam maupun di luar. Ya, kalau di ruangan sini mungkin di luar Pasar Senen lah misalnya. Gitu. Pasar Ikan Senen, nggak bisa. Ah, itu sudah clear. Ditambah lagi pasal 5 ayat 1, penegak hukum yang sama dengan jaksa dan semuanya. Jadi sekali lagi, poin kuncinya kita nggak perlu berdebat soal pasal. 105 PU 22 tahun 2024 bahwa tidak bisa dibantah atas Kepres nomor 30 tahun 2025 yang dibuat oleh Presiden Prabowo bahwa Dewan Pengawas Dana Tara adalah 2 orang, SBY dengan Joko Widodo. Maka dia sebagai pejabat pemerintah boleh dikritik. Itu putusan MK. Jadi kita nggak perlu lagi berkembang sudah. Sehingga laporan itu polisi harus tahu, ya gugur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi mau dipersoalkan. Ya, betul sekali. Sudah terkunci. Meskipun begitu, tetap kita antisipasi. Jadi semua pintu kita kunci, begitu ya. Baik, selanjutnya
Pak Sugeng Martono dulu ya, atau bukurnya? Pak Sugeng dulu ya, Pak Sugeng dulu untuk menyampaikan. Bukurnya. Bu Susi, ya Bu Susi, sorry. Ya, silakan. Balik lagi. Nggak apa-apa. Langsung ke depan Bu Susi, nanti lanjut setelah Pak Sugeng. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bahwa kita mengetahui hal ini adalah hasil daripada teknologi, di mana keempat klien kami itu berdasarkan ilmu, berdasarkan knowledge. Jadi bukan sekedar omong-omong aja, bukan sekedar kaleng-kaleng, tapi berdasarkan ilmu pengetahuan yang mereka dapat atau mereka miliki. Dr. Suryo, semuanya doktor. Dan satu lagi adalah Pak Fadil itu sebagai seorang advokat. Jadi dalam hal ini jangan sampai terjadi peradilan sesat. Seperti tadi dikatakan oleh Bapak Husnudin, bahwa sampai orang yang sebetulnya tidak bisa dipidana, namun akhirnya dipidana. Jadi kami harapkan dalam hal ini jangan sampai terjadi seperti di Prancis, sampai ada tulisan, sampai ada buku peradilan sesat di Prancis. Jadi ini jangan sampai terjadi di Indonesia. Dan kami minta juga kepada aparat penyidik, bekerjalah sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena tadi dikatakan bahwa laporan daripada TPUA ya, PUA itu dari Desember 2024. Itu sampai sekarang juga nggak jelas, belum ketahuan. Nah, terus terang saja, kalau dikatakan kami ini adalah sebagai pengkhianat, sebagai pemecah belah bangsa, salah besar. Ya, kebetulan saya punya orang tua juga dari tentara, dikubur di Taman Pahlawan Kalibata. Jadi untuk cinta kepada Republik Indonesia itu jelas sudah nggak bisa diragukan lagi. Nah, jadi kami minta dalam hal ini coba deh jalankan sesuai aturan, jangan bersebelah, jangan sebelah. Karena dalam hal ini terus terang saja, kami sebagai advokat juga itu akhirnya ada yang maki kami, ada yang minta kami suruh mundur. Ada sampai saya bilang, kami ini advokat, kalau ada orang minta bantuan secara hukum wajib harus dibantu. Begitu juga dokter. Dokter nggak boleh menolak untuk seseorang yang minta bantuan masalah kesehatannya, masalah kedokterannya. Jadi mari kita hormati, karena apa yang dikemukakan oleh klien-klien kami itu tidak berdasarkan pikiran kosong, namun berdasarkan keahlian mereka. Itu saja dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar nggak kemari langsung ke itu ya, digeser ini nih Pak. Nah, karena itu suara yang masuk lewat situ. Deketin lagi satu. Ini? Nah, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung. Tadi sudah cukup panjang lebar disampaikan oleh senior-senior kami terdahulu dan sudah sangat jelas
saya sepakat sekali dengan Bapak Al-Katiri bahwa kita tidak boleh semua diungkapkan di sini. Artinya itu sebagai senjata kita dalam nanti melakukan pembelaan. Hanya saya akan menyampaikan sedikit atau saya akan menyampaikan apa yang sudah saya alami. Artinya bukan menjawab buzzer ya, tetapi kami dari di organisasi sendiri memang jadi kontroversi. Artinya apa? Bahwa kami memang betul apa tadi yang disampaikan oleh Pak Sugeng, bahwa kami ini disebut atau rekan-rekan kami pahlawan-pahlawan untuk memperjuangkan keadilan disebut sebagai pengkhianat, sebagai pemfitnah. Nah, disitulah orang-orang yang di luar sana, entah buzzer, entah dari para pembela atau dari penggembira, artinya apa? Mereka padahal orang-orang yang mempunyai ilmu tinggi dan mempunyai pengertian atau melakukan profesi sebagai penegak hukum, akan tetapi cara pandangnya sangat picik. Apa yang kenapa saya menyebut picik? Jadi kok hanya membicarakan, masa hanya soal ijazah aja diributin? Kok alangkah piciknya ya. Jadi bukan masalah ijazahnya aja yang kami ributkan, tetapi perolehannya. Dan perolehan ijazah itu yang diindikasi ada kepalsuan itu menimbulkan dampak yang sangat luas. Karena apa? Ijazah itu digunakan untuk melakukan atau untuk sebagai persyaratan yang sudah disyaratkan oleh undang-undang atau aturan dalam mengemban suatu pejabat atau sebagai pejabat atau sebagai apalagi pemimpin daerah maupun pemimpin negara. Artinya sudah ada ketentuannya. Nah, dengan perolehan yang dinyatakan itu abal-abal atau diindikasi palsu, itu kan berarti sangat merugikan. Sudah berapa ribu kebijakan yang mereka perbuat, sudah berapa ribu keputusan yang mereka edarkan, sudah berapa ribu aturan yang mereka gelontorkan di masyarakat, yang kesemuanya adalah merugikan masyarakat. Jadi jangan hanya dilihat dari ijazahnya yang palsu, jangan hanya dilihat hanya ijazah aja dipermasalahkan. Jadi tolonglah pola pikirnya yang di luar sana, entah siapapun mereka, tolonglah pakai akal sehat. Tolong dibuka mata hati kalian untuk mensikapi. Jangan hanya ngomong, hanya ijazahnya aja, hanya ijazah. Tapi dampaknya dari pemalsuan itu yang dilakukan oleh seorang kepala negara, kepala pemerintahan, atau pejabat negara siapapun itulah. Jadi tolong ya, kembali lagi katanya sudah dibuktikan di polisian. Saya rasa kita semua tahu, Anda di luar sana yang berprofesi sama ataupun sebagai penegak hukum, tahu bahwa ada tugas dan kewajiban atau kewenangan baik polisian maupun peradilan. Jadi siapa yang berhak membuktikan ijazah itu asli atau palsu? Tentu saja di pengadilan. Tetapi ini kenapa dibawa ke polisian dan itu sudah dinyatakan asli? Apa kewenangannya polisi? Polisi hanya bisa menyelidikin. Dan itu sudah sangat jelas diatur dalam undang-undang, di dalam pasal-pasal undang-undang yang sangat jelas. Dan ini juga memang betul, tidak perlu kami jelaskan di sini. Intinya, polisi itu tidak berhak menentukan bahwa itu asli atau tidak. Yang berhak memberikan keterangan, menentukan itu di pengadilan, dibuktikan di pengadilan dengan ahli dan lain sebagainya. Jadi bukan kepolisian. Jadi kalau polisi sudah menyatakan bahwa itu asli, itu hanyalah pernyataan politis, di mana di situ polisi berperan bukan sebagai penegak hukum, akan tetapi sebagai penyambung lidah yang memohon atau yang berkepentingan. Itu saya rasa yang perlu digarisbawahi itu saja, bahwa jangan sekali lagi, jangan dilihat hanya ijazah dimasalahkan. Tolonglah berpikir dengan akal sehat. Kembali lagi tolong, pakailah akal sehat Anda untuk menyikapin soal ijazah palsu. Jadi kembalikan lagi pikiran Anda dan pemahaman Anda tentang hukum, pemahaman Anda tentang dampak daripada perbuatan yang sudah sangat merugikan masyarakat Indonesia.
apalagi dimulai dengan berkuasa memimpin suatu daerah hingga menjadi di kabupaten kota, sehingga menjadi gubernur dan pada akhirnya menjadi presiden. Dan ini sangat memalukan di negara tercinta ini, bahwa di Indonesia ternyata banyak sekali hal-hal demikian terjadi, di mana digunakan untuk menjadi persyaratan yang sudah ditentukan oleh undang-undang, sudah diatur menjadi persyaratan suatu seseorang untuk menjadi kepala pemerintahan atau sebagai pejabat negara. Saya rasa itu yang ingin kami sampaikan. Semoga rekan-rekan kita di luar sana berpikiran jernih kembali. Jadi jangan hanya berpegang kepada siapa yang di atas kita, siapa yang diikutin kita. Jadi kalau kita di sini tidak ada yang kita mencintai seseorang itu yang sangat terus ikutin cinta buta atau kita cinta buta ya, artinya walaupun di atas sana pemimpin kita ada, tapi kalau memang salah nyatakan salah. Jadi jangan membabi buta dalam menilai seseorang, karena sesungguhnya bucin ya, sekarang bahasanya bucin. Oke lah, kita di bawah berlindungan siapa di atas kita. Ketika seseorang itu memang bersalah, ya sudah kita katakan salah, jangan kita terus ikutin alur mereka salah, kita dinyatakan benar. Kita yang orang-orang yang ingin mencoba menegakkan keadilan dinyatakan sebagai pengkhianat, dinyatakan sebagai penghasut, sebagai pemfitnah. Padahal sesungguhnya yang menjadi pemfitnah, yang menjadi merusak negara ini buzzer rupiah. Buzzer rupiah yang sudah dibayar dengan memecah belah bangsa, dengan mengkotak-kotakan bangsa. Dia hanya demi rupiah, dia akan melakukan apa yang diperintahkan oleh ajengannya atau pemimpinnya atau si pembayar, dan akhirnya dia menentukan atau menjadi panutan bagi yang lain bahwa mereka yang mereka katakan itu benar. Sesungguhnya mereka hanya demi rupiah, hanya mereka bermasuk atau bertujuan memecah belah bangsa ini. Saya rasa dari saya cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susiasi. Jadi kami selalu beruntung bersama Bu Susiasi karena nama beliau Untung Susiasi gitu. Nah, saya ingin tegaskan apa yang disampaikan Bu Susiasi. Mohon maaf ya, saya ingin tegaskan kepada seluruh rakyat Indonesia. Pertama, masalah ijazah palsu ini tidak terkait seorang Jokowi yang katakanlah dia itu tukang bakso, tukang somai, tukang cendol, tukang somai. Bukan berarti ini profesi terhina, enggak, ini profesi mulia. Tapi profesi ini tidak ada kaitannya dengan ketatanegaraan bangsa Indonesia. Saudara Jokowi ini pernah menjadi presiden 2 periode yang dalam ketentuan pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, saat mau mendaftar sebagai capres itu setidaknya harus berijazah SMA atau sederajat. Nah, ijazah inilah yang digunakan untuk syarat dan menjadi penguasa. Jadi dampaknya luas betul kata Bu Susi. Ini bukan pedagang somai yang gak ada kaitannya dengan 280 juta penduduk Indonesia. Jadi jangan mensimplifikasi persoalan gitu loh. Itu satu. Yang kedua, masalah saudara Joko Widodo itu sebenarnya bukan masalah 4 orang. Ini perhatian seluruh rakyat. Saya mau bacakan nih, ada satu Habib di Jawa Timur, di Tuban, namanya Habib Muhammad Bagil. Beliau WA ke saya nih, saya bacakan WA beliau. Ustadz Aka, jangan lupa katakan kalau memang ijazah Bapak Jokowi asli dalam kurung lulusan Universitas Gadjah Mada, maka kami sebagai warga negara RI siap dipenjara bersama 4 orang terlapor. Coba bayangkan. Berarti ini bukan hanya kasusnya 4 orang yang kami bela, ini kasus seluruh rakyat. Dampaknya luas, bukan sekedar ijazah palsu. Nanti bisa menimbulkan banyak dampak. Misalnya satu, tidak ada insentif pendidikan. Orang lalu berpikir ngapain kita capek-capek sekolah, toh ijazah palsu aja bisa jadi presiden. Banyak ini, jadi jangan dianggap sederhana. Kenapa kami juga terima kuasa dari 4 orang ini, meskipun kami tegaskan
pro bono, kami tidak mendapatkan fee dari pembelaan ini. Karena apa? Dampaknya luas demi bangsa dan negara. Kami menilai 4 orang ini sudah berjasa bagi seluruh rakyat. Maka kami ingin nimbrung mendapatkan tambahan pahala dengan membela beliau-beliau ini gitu loh. Jadi jangan dianggap remeh cuman urusan ijazah palsu. Itu ya. Baik. Selanjutnya nanti ada 2 orang. Bang, mau nyampein, Bang? Ada 2 ke depan Bang. Bukunya geser ya. Iya. Pak Dedi, nanti Bu Soraya di ujungnya gongnya Bang Medi nanti ya. Ini anggota tim kita. Tadi sudah saya bacakan nama-namanya. Bang Dedi Suardadi, silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menekan sedikit saja apa yang disampaikan oleh saudara saya Bang Aka. Ya. Aka. Aka 47. Ini memang seperti apa namanya senapan AK-47 ya. Kalau udah mantap tuh cerut gitu. Insya Allah apa namanya apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Khozinuddin tadi, itulah sebenarnya yang kejadian yang kita hadapi sekarang ini. Dan buat kami sebagai anggota tim pengacara, buat kami ini tadi dikatakan oleh Bang Khozinuddin itu adalah pro bono. Dan buat kami ini adalah jihad kami. Insya Allah ini adalah ibadah kami. Allahu Akbar. Ya, dan mudah-mudahan dengan adanya laporan dari Pak Jokowi Dodo tadi, itu akan membuka yang namanya tabir kebohongan selama ini. Insya Allah kami akan berjuang sampai ibaratnya sampai dengan titik darah penghabisan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sudah cukup. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya bukan titik darah penghabisan, sampai serak mungkin begitu. Karena saya sampai serak ngomong dengan kasus ini. Baik, sekarang Ibu Soraya dipegang aja Bu ya, berdiri biar kelihatan. Berdiri aja. Oke, kesini aja. Berdiri biar terlihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim advokasi hanya ingin membuat satu atau penambahan dari rekan saya, Susi, bahwa saudara Jokowi juga harus membuktikan itu persoalan ijazah palsunya. Karena belum pernah dibuktikan di persidangan. Jadi jangan ujuk-ujuk bahasanya beliau memperlihatkan ijazah ijazah tersebut di kepolisian. Dan Anda hari ini sebagai warga negara juga bisa dikenakan keterangan palsu. Oh, ngeri itu. Oke, jadi ingat saudara Jokowi, Anda belum pernah membuktikan ijazah Anda di persidangan. Anda sudah ujuk-ujuk datang ke kepolisian, ke penyidik menyerahkan ijazah. Jadi Anda juga bisa dikenakan keterangan palsu. Ya 7 tahun. Dan yang kedua, untuk kepolisian juga Anda jangan sembarangan juga. Anda juga bisa dilaporkan ke Propam. Betul. Ya, jadi saya hanya ingin menegaskan, jangan main-main. Jangan bikin persoalan kegaduhan di negeri ini. Saya pikir cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih, mantap sekali. Allahu Akbar. Baik, saya ingin tegaskan satu hal. Tadi saya diingatkan Bang Medi, tapi Bang Medi juga nanti akan menyampaikan. Saya ingat betul kata-kata Pak Jokowi. Siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Pak Jokowi hari ini mendalilkan bahwa klien kami melakukan pencemaran, fitnah soal ijazah palsu. Sekarang kewajiban Pak Jokowi untuk membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi asli, itu yang kami sebut masuk tuh barang. Jadi kami bersyukur sekali. Maka saya titip pesan kepada Pak Jokowi, jangan cabut laporan polisi itu Pak ya. Lanjutkan ya. Makasih. Ya. Jebakan Batman itu Pak. Jebakan Batman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
terakhir saya menegaskan semua sudah disampaikan oleh rekan-rekan sejawat kami. Jadi hanya saya menegaskan keberadaan kami di sini adalah untuk melindungi klien kami, yaitu Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan sejawat kami Rizal Fadila, untuk melindungi hak-hak hukumnya tidak dilanggar. Jadi ada beberapa poin yang kami tidak sampaikan untuk pembelaan di ruang pengadilan. Jadi demikian untuk rekan-rekan yang pembela di sana, siap-siap saja untuk kita berargumentasi di persidangan di pengadilan. Demikianlah pesan saya ini mewakili teman-teman lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Bapak itu. Jadi sebenarnya kami pengen ya bertarung dengan kuasa hukum Pak Jokowi di pengadilan. Tapi sayang kalau ini kasus sampai pengadilan mereka tidak bisa karena kan diwakili jaksa. Terpaksalah kita nanti bertarung dengan jaksa. Tapi kami tegaskan mau bertarung dengan kuasa hukumnya, mau bertarung dengan jaksanya, mau bertarung dengan saksi-saksi mereka, mau bertarung dengan ahli-ahli mereka, bahkan bertarung dengan hakim nanti di proses persidangan, kami siap. Jadi tolong tim media nanti siap ya, semua kawal prosesnya dari awal sampai akhir ya. Live semua ya nanti ya. Karena tidak boleh ada persidangan yang terbuka untuk umum, tidak boleh disiarkan. Ini nggak boleh. Karena ini kasus publik, maka media juga harus diberi izin untuk menyiarkan secara langsung sidang ijazah palsu saudara Jokowi. Takbir! Saya kira itu saja dari kami. Terima kasih kehadiran teman-teman media. Ada pertanyaan kira-kira sebelum kami tutup? Ya, coba Bung Arif atau yang lainnya. Ada tanya? Atau pura-pura tanya lah, nggak apa-apa gitu. Oh ya sudah kan. Kayaknya nggak mau ditanya lah. Udah ditanya, udah lengkap ya. Baik, kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.